Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan animasi pembelajaran jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Fisika Statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori peluang. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Yusfahani dengan NIM 19302244002 dari Prodi Pendidikan Fisika A 2019. Langsung saja kita membahas ke materinya. Untuk topik yang akan dibahas pada materi peluang ini yaitu topik yang pertama membahas tentang nilai peluang, yang kedua tentang distribusi binomial, yang ketiga tentang distribusi Poisson, dan yang keempat tentang distribusi Gauss. Yang pertama nilai peluang. Apa sih peluang itu? Pertama, pengertian peluang. Peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemungkinan munculnya suatu kejadian. Istilah dalam peluang. Ada 4 istilah dalam peluang. Yang pertama, percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Yang kedua itu ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang disebut sebagai ruang sampel. Karena ruang sampel biasanya mengandung jumlah atau banyaknya titik sampel. Biasanya disimbolkan dengan NS. Dengan N adalah banyak titik sampel dan dalam ruang sampel. Yang ketiga itu titik sampel. Titik sampel adalah bagian atau anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir, kejadian. Himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, jika S, ini contoh ya, jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota NS dan K merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota NK, maka secara matematis peluang dari suatu kejadian dapat dirumuskan. Peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya anggota ruang sampel. Kisaran nilai peluang atau PK adalah 0 kurang dari sama dengan peluang kejadian kurang dari sama dengan 1, yang dimana peluang kejadian itu sama dengan 1 disebut kejadian pasti. Namun, jika peluang kejadiannya sama dengan 0 disebut dengan kejadian mustahil. Dari beberapa percobaan, didapat peluang dari beberapa kejadian yang terjadi. Misalnya, peluang munculnya angka yang dilambangkan dengan A pada pelemparan uang logam adalah P sama dengan 1/N. Jika ditanya peluang munculnya mata dadu genap pada pelemparan sebuah dadu, maka kejadian yang mungkin K sama dengan 2,4,6, sedangkan sampelnya S 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka peluang kejadiannya itu sama dengan NK sama dengan 3/6 atau sama dengan 1/2. Oke, sekarang kita masuk contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini
Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 5 adalah, untuk penyelesaiannya, mata dadu 5, NK sama dengan 1,4. Yang dimaksud dengan mata dadu 5 di sini yaitu yang jumlahnya 5. Ini kita bisa lihat di tabel ini dari 1,4, terus 2,3, 3,2, sampai 4,1. Ada 4 anggota, yang dimana ruang sampelnya itu ada 6 karena jumlah dadu. Karena jumlah mata dadu kan ada 6. Terus nilai sampelnya itu 6, jadi karena kita menggunakan 2 buah dadu, berarti 6-nya kita kuadratkan menjadi 36. Sehingga peluang kejadiannya itu sama dengan 4/36, sama dengan 1/9. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan banyak percobaan. Jika ada percobaan sebanyak P kali, ternyata muncul kejadian angka atau A sebanyak M kali dan gambar B sebanyak N kali sehingga M plus N itu sama dengan P. Maka frekuensi relatif dari munculnya angka atau simbol A adalah M per P, dan frekuensi relatif dari munculnya gambar atau simbol B adalah N per P. Sekarang kita masuk contoh soal lagi dari frekuensi relatif, yaitu dalam pelemparan mata uang sebanyak 20 kali, ternyata muncul gambar sebanyak 12 kali. Tentukan frekuensi relatif kejadian muncul sisi angka. Penyelesaiannya, banyaknya kejadian atau N sama dengan 20 kali. Kejadian muncul gambar atau NB sama dengan 12 kali. Dan kejadian muncul angka atau MA sama dengan 20 dikurangi 12 atau banyak kejadian dikurangi kejadian munculnya gambar sama dengan 8 kali. Maka frekuensi relatif muncul angka itu sama dengan MA per NB sama dengan 8/12 sama dengan 2/3. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan atau N. Frekuensi harapan biasanya dilambangkan dengan FH, sehingga secara matematis ditulis FH sama dengan peluang kejadian dikali dengan berapa percobaan yang dilakukan atau N. Masuk contoh soal. Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 30 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Penyelesaiannya, misalnya, K adalah himpunan kejadian munculnya sisi angka sehingga peluang kejadian K sama dengan 1/2. Banyaknya pelemparan atau N sama dengan 30 kali, jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah FH sama dengan peluang kejadian dikali dengan N, sama dengan 1/2 dikali dengan banyaknya pelemparan 30 kali, jadi 30 dicoret dengan 2 sama dengan 15 kali. Masuk ke permutasi. Permutasi atau P adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Rumus dan notasi permutasi yaitu banyaknya permutasi atau N unsur yang diambil dari N unsur sehingga N permutasi N sama dengan N faktorial. Maaf, ada iklan sebentar. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yaitu R permutasi N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Permutasi N unsur adalah K jenis dan tiap jenis terdiri dari N1, N2, N3 sampai dengan NK. Unsur dengan N1 plus N2 plus N3 sampai dengan plus NK itu sama dengan N. Maka permutasi dapat ditulis permutasi N1, N2, N3 sampai dengan NK, N sama dengan
N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Masuk ke dalam contoh soal. 3 buah benda A, B, dan C yang berbeda urutan dan susunannya. Diambil 2 saja jumlah susunan urutannya adalah penyelesaian. P faktorial Rn sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Faktorial 2, 3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial. Jadi, 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 6, yaitu nilai AB, AC, BA, CA, BC, dan CB. Kombinasi. Kombinasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kelompok objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan tidak memperhatikan urutan. Rumus dari notasi kombinasi yaitu banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur, kombinasi Rn sama dengan 1 per R faktorial permutasi Rn, di mana permutasi Rn sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, sehingga kombinasi Rn sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Masuk ke contoh soal. Dalam sebuah kantor terdapat 7 resistor. Berapa banyak cara mengambil 4 resistor dari kantong tersebut? Penyelesaiannya, kombinasi Rn sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Kombinasi 4 resistor dengan pengambilan 4, sehingga 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 35 cara. Distribusi binomial. Distribusi binomial, suatu percobaan disebut percobaan binomial atau Bernoulli apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Percobaan diulangi N besar kali, setiap percobaan hanya menghasilkan 2 hal yaitu sukses atau S dan gagal atau G. Peluang sukses atau PS sama dengan P, peluang gagal PG sama dengan 1 dikurangi P sama dengan Q, dengan P dan Q tetap untuk setiap percobaan. Contoh, N menyatakan banyak sukses dalam N besar percobaan binomial, maka nilai kemungkinan N kecil sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N besar dirumuskan sebagai P N kecil, N besar sama dengan N faktorial per N kecil faktorial dikali dengan N besar dikurangi N kecil faktorial dikali dengan P pangkat N dikali dengan Q N besar dikurangi N kecil, dan memenuhi sigma atau jumlah P N kecil, N besar sama dengan sigma N besar sampai dengan N sama dengan 0 N besar per N kecil faktorial dikali N besar dikurangi N kecil faktorial dikali P pangkat N dikali Q pangkat N besar dikurang N kecil sama dengan 1. Nilai rata-rata N-nya sama dengan sigma N besar sampai dengan N sama dengan 0 dikali dengan N P, N kecil, N besar atau besarnya N sama dengan NP. Variasi, untuk variasinya itu menggunakan sigma kuadrat sama dengan M besar dikali P dikali dengan Q. Apabila dalam percobaan melibatkan N besar dan P, maka distribusi binomial akan memenuhi distribusi Poisson. Contoh soal. Peluang orang mendapatkan reaksi negatif jika mendapat serum adalah P kecil sama dengan 0,001. Tentukan peluang dari 2.000 orang yang diinjeksi dengan serum tersebut, 3 diantaranya akan memberikan reaksi negatif. Penyelesaiannya, P sama dengan 0,001 dan Q sama dengan 0,999. Sehingga P N kecil, N besar sama dengan
n faktorial per n kecil faktorial n besar dikurangi n faktorial dikali P pangkat N dikali Q N besar dikurangi N kecil sama dengan 2000 faktorial per 3 faktorial dikali 1997 faktorial dikali 0,01 pangkat 3 dikali 0,999 pangkat 1997 sehingga hasilnya 0,18. Yang ketiga, distribusi Poisson. Ciri-ciri dari distribusi Poisson ini yaitu pertama, percobaan dilakukan dengan menghitung kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu. Probabilitas kejadian terjadi adalah sama untuk setiap interval. Dan yang ketiga, banyaknya kejadian yang terjadi pada satu interval tidak bergantung pada banyaknya kejadian yang terjadi pada interval yang lain. Distribusi Poisson. Jika persamaan distribusi binomial P n kecil, n besar, P kecil dari n besar sehingga n P sama dengan mu, dengan mu merupakan suatu bilangan berhingga positif, maka persamaan binomial akan menjadi P besar n, n besar sama dengan P mu sama dengan mu pangkat n, pangkat min mu per n faktorial. Dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan besarnya n sama dengan mu. Kita bisa lihat contoh soalnya di sini. Yang ketiga itu distribusi Gauss. Distribusi Gauss sering juga disebut dengan distribusi normal. Merupakan distribusi peluang yang paling banyak digunakan dalam bidang statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1 atau kurva lonceng atau bell curve. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Persamaan distribusi normal belum baku. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi exp dikali min 1 per 2 dikali x dikurang mu per sigma pangkat 2 batas min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga. Persamaan distribusi Gauss yaitu Pn sama dengan 1 per sigma akar 2 pi exp min n dikurang n0 kuadrat per 2 sigma kuadrat. Dan ini contoh soalnya bisa dilihat di sini. Fungsi distribusi normal atau Gauss dapat ditulis sebagai berikut. Untuk pertanyaan A, nyatakan apakah S dan M itu. Yang B, tuliskan fungsi distribusi untuk sebaran data yang memenuhi distribusi normal yang digambarkan ini. Dan yang C, tunjukkan bahwa total peluang itu 1. Untuk yang A itu menyatakan simpangan baku. Mu itu sama dengan menyatakan rata-rata untuk sebaran data. Yang B, fungsi distribusinya dapat sebagai Fx sama dengan akar A per pi pangkat min A dikali X dikurangi B kuadrat sama dengan A sama dengan 1 per 2 sigma kuadrat dengan C total peluangnya adalah integral min tak hingga sampai tak hingga Fx dx sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga akar A per pi pangkat min A X dikurangi B kuadrat dx. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.